Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikri Mahrullah dengan NIM 19 10 10 50 14 61 ruang 669. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen sistem informasi manajemen. Pertama, kita harus tahu tentang pengertian sistem informasi manajemen itu sendiri. Sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem perencanaan yang ada di dalam perusahaan yang melibatkan pengendalian internal. Pengendalian tersebut diantaranya seperti pemanfaatan sumber daya, dokumen, teknologi, serta akuntansi manajemen sebagai salah satu strategi pada bisnis. Sehingga pada intinya, sistem informasi manajemen yang ada di dalam bisnis atau perusahaan memiliki tujuan dalam hal mengumpulkan, memproses, menyimpan, sampai menganalisa informasi, serta kemudian disebarkan untuk tujuan yang lebih spesifik. Manajemen sistem informasi berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan keputusan yang terdapat di sebuah organisasi atau perusahaan. Komponen sistem informasi manajemen terbagi menjadi 5. Yang pertama, people, prosedur, data, software, dan hardware. Pertama yaitu sumber daya manusia atau people. Komponen yang utama adalah sumber daya manusia. Manusia memiliki peran untuk menjalankan sistem dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan, sehingga informasi-informasi yang tersedia dalam database besar dapat diinterpretasikan dan dimanfaatkan untuk mengambil keputusan di masa depan. Yang kedua yaitu prosedur. Prosedur adalah serangkaian aturan atau pedoman yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk diterapkan dalam sistem informasi berbasis komputer. Prosedur yang digunakan dapat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lain. Bahkan antar departemen dalam organisasi juga bisa memiliki prosedur yang berbeda-beda, tergantung kebutuhan dari departemen tersebut. Misalnya, departemen penjualan menggunakan prosedur yang dapat memberikan informasi mengenai jumlah barang yang perlu dijual, sedangkan departemen produksi menggunakan prosedur yang dapat memberikan informasi mengenai jumlah bahan baku. Prosedur yang digunakan dalam sistem informasi manajemen disepakati berdasarkan prosedur terbaik yang dapat membantu pengguna agar dapat bekerja lebih efisien. Prosedur ini biasanya dikembangkan oleh pengguna, konsultan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah basis data dan gudang data. Basis data adalah tempat pengumpulan data, sedangkan gudang data berisi semua data dalam bentuk apapun yang dibutuhkan organisasi. Basis data dan gudang data menjadikan data besar dapat diolah dan dianalisis. Yang keempat yaitu software. Software atau perangkat lunak merupakan program komputer yang digunakan untuk melakukan tugas yang spesifik sesuai dengan tujuan pembuatan software tersebut. Contoh software yang mungkin akrab dalam kehidupan sehari-hari misalnya Microsoft Office, aplikasi pesan, dan lain sebagainya. Dalam sistem informasi manajemen terdapat juga berbagai jenis software yang tersedia untuk memproses data dibutuhkan organisasi. Misalnya saja software untuk merencanakan sumber daya perusahaan seperti Enterprise Resource Planning atau ERP, dan software untuk mengelola hubungan dengan pelanggan seperti Customer Relationship Management (CRM). Yang terakhir, yang kelima adalah hardware. Hardware atau perangkat keras merupakan perangkat yang dimiliki bentuk fisik, misalnya saja komputer, keyboard, drive disk eksternal, dan router. Dalam sistem informasi manajemen, hardware mencakup perangkat input dan output yang membantu untuk memberi perintah terhadap data-data yang ada, serta menampilkan informasi bila diperlukan. Komponen sistem informasi manajemen merupakan seluruh elemen yang membentuk suatu sistem informasi. Komponen yang ada pada sistem informasi manajemen umumnya terbagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Komponen sistem informasi manajemen fungsional, 2. Komponen sistem informasi manajemen fisik. Di sini yang menjelaskan yang pertama. Yang pertama yaitu komponen sistem informasi manajemen fungsional. Komponen sistem informasi manajemen fungsional merupakan seluruh elemen atau komponen yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data, pemrosesan data, pengiriman data, penyimpanan serta pelaporan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen.
Komponen dalam sistem informasi manajemen secara fungsional terdiri atas: yang pertama, sistem administrasi dan operasional; kedua, sistem laporan manajemen; ketiga, sistem database; keempat, sistem pencarian; kelima adalah manajemen laba. Yang pertama yaitu sistem administrasi dan operasional. Komponen administrasi serta operasional meliputi berbagai bagian manajemen yang melakukan berbagai kegiatan rutin di mana prosedurnya sudah ditentukan. Prosedur tersebut seperti yang ada di bagian administrasi, personalia, serta bagian yang lainnya. Komponen ini harus diawasi dengan teliti agar apabila sewaktu-waktu terjadi berabai perubahan yang merugikan bisa sesegera diketahui serta diantisipasi. Yang kedua yaitu sistem pelaporan manajemen. Sistem pelaporan manajemen merupakan suatu komponen sistem informasi manajemen yang mencakup bagian-bagian di mana tugas utamanya menyusun laporan kinerja secara rutin atau periodik. Yang ketiga yaitu sistem pencarian. Sistem pencarian memberi berbagai informasi yang dibutuhkan sesuai dengan yang diminta serta bentuknya tidak terstruktur dalam mengambil suatu keputusan. Yang keempat yaitu sistem database. Sistem database merupakan suatu komponen yang bermanfaat dalam menyimpan seluruh data dan juga informasi tentang kegiatan perusahaan. Yang kelima, manajemen data. Manajemen data merupakan suatu komponen dari sistem informasi manajemen yang memastikan bahwa berbagai data yang dimiliki akurat, kekinian, atau up to date, aman, serta siap untuk dipakai. Manajemen data juga berguna untuk penghubung antara database serta berbagai komponen sistem informasi lainnya. Manajemen data memakai software yang dapat membantu dalam mendapatkan, memelihara, mengontrol, mengolah, sampai mempermudah akses data supaya dapat dipakai dengan mudah. Yang kedua yaitu komponen sistem informasi manajemen fisik. Komponen sistem informasi manajemen fisik adalah seluruh peralatan fisik yang diperlukan dalam sistem informasi manajemen supaya bisa jalan. Berbagai komponen dari sistem informasi manajemen secara fisik diantaranya ialah sebagai berikut: perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, database, prosedur, personal, jaringan data. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Perangkat keras merupakan salah satu komponen dari sistem informasi manajemen yang mutlak dibutuhkan. Perangkat keras ini memiliki bentuk fisik yang kelihatan secara nyata. Hardware dapat berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan usernya. Sebagai contoh, smartphone, printer, komputer lengkap dengan peralatannya. Yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Perangkat lunak tidak memiliki wujud secara fisik, namun wujudnya berupa file serta berbagai aplikasi yang mengisi perangkat keras yang mendukung berjalannya dari sistem informasi manajemen perusahaan. Perangkat lunak inilah yang nantinya akan memberikan instruksi atau perintah terhadap perangkat keras sebagaimana ia akan dijalankan. Software pada umumnya banyak berisikan berbagai data elektronik yang dapat menjalankan hardware sesuai dengan perintah yang diberikan. Software adalah suatu bagian sistem dari perangkat keras yang tidak memiliki wujud. Termasuk di dalamnya adalah data yang sudah diformat dan juga disimpan. Di dalamnya juga termasuk program aplikasi komputer, dokumentasi, serta berbagai data yang dapat ditulis dan juga dibaca oleh perangkat keras. Software pada umumnya terdiri atas sistem informasi, bahasa pemrograman, serta program aplikasi. Ketiga yaitu database. Database atau basis data adalah suatu tempat menyimpan data serta informasi yang berwujud. Berbagai file yang berisikan data serta program perusahaan dapat yang dikumpulkan dan juga disimpan secara sistematis sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah diakses oleh para usernya. Database juga berfungsi sebagai penghindar dari pengulangan informasi dan juga data. Aplikasi perangkat lunak yang biasanya digunakan dalam pengelola basis data tersebut adalah Database Management System, disingkat DBMS. Keempat yaitu prosedur pengoperasian. Prosedur merupakan suatu komponen fisik yang berwujud panduan atau instruksi di dalam menjalankan sistem informasi manajemen.
Prosedur pengoperasian biasanya berwujud instruksi, penyiapan data, serta instruksi dari petunjuk pengoperasian hardware dan juga software. Prosedur dapat berisi mengenai kebijakan metode yang akan digunakan serta berbagai peraturan di dalam pemakaian sistem informasi manajemen yang berbasis teknologi informasi. Yang kelima yaitu personil atau brainware. Personil adalah suatu komponen yang menjalankan sekaligus mengoperasikan seluruh komponen fisik lainnya di atas, mulai dari mengadakan hardware, menjalankan software, serta mematuhi prosedur. Lantas, siapa yang nantinya akan menghidupkan komputer? Siapa yang akan mengoperasikan komputer? Jawabannya tentulah manusia. Sumber daya manusia pada sistem informasi manajemen dapat terdiri atas pakar sistem serta pemakai atau pengguna informasi. Pakar sistem atau ahli merupakan sekelompok orang yang menjalankan sekaligus mengoperasikan sistem informasi dalam suatu perusahaan. Sebagai contoh, operator, analisis sistem, programmer, staf, dan yang lainnya. Pemakai informasi atau pengguna adalah pihak yang memerlukan serta memakai data informasi yang sudah dihasilkan oleh sistem informasi manajemen untuk kebutuhannya. Sebagai contoh, manajemen baik tingkat atas, menengah, atau atas pelanggan, pemasok, kreditur, ataupun stakeholder lainnya. Yang keenam yaitu jaringan data. Jaringan data merupakan suatu gabungan dari beberapa seperangkat hardware dan juga software yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga dapat saling berbagi informasi, komunikasi, serta akses data dari beberapa tempat sekaligus antara satu bagian dengan bagian yang lain pada suatu perusahaan. Dengan adanya jaringan data ini, maka pertukaran data dapat mudah dilakukan. Komunikasi antar lini di dalam perusahaan dapat dilakukan dengan cepat. Akses data serta informasi yang lebih efisien serta diberikan dalam waktu yang cepat dan juga update. Terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu komponen sistem informasi manajemen yaitu sumber daya manusia merupakan komponen yang utama untuk menjalankan sistem ini. Prosedur yang merupakan pedoman yang sudah ditetapkan. Data yaitu tempatnya informasi-informasi. Software merupakan program komputer yang digunakan, misalnya Microsoft Office. Hardware merupakan perangkat bentuk fisik, contohnya komputer. Komponen sistem informasi manajemen merupakan seluruh elemen yang membentuk suatu sistem informasi. Dan umumnya ada dua, yaitu komponen sistem informasi manajemen fungsional dan komponen sistem informasi manajemen fisik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.